Gue yakin banget kalau punya rumah itu sering banget dianggap sebagai salah satu tanda kalau lo udah sukses dalam hidup. Dan ini wajar sih. Soalnya rumah itu bukan cuma tempat tidur, tapi jadi simbol kebebasan, keamanan, bahkan gengsi sosial. Makanya banyak orang yang merasa baru mapan kalau mereka tuh bisa nunjukin kunci rumah sendiri. Tapi yang jadi masalah sekarang, harga rumah tuh naiknya kencang banget. Bahkan bisa lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata. Bayangin aja nih, gaji di Indonesia naiknya itu paling sekitar 5-10% per tahunnya. Dan itu pun kalau lo kerja di perusahaan BUMN atau swasta besar. Sementara, harga rumah ini bisa meroket puluhan persen. Alhasil, beli rumah cash itu jadi mimpi yang gak bakal terrealisasi. Nah, di sini nih titik KPR muncul. Seakan-akan jadi penyelamat. Bank ngasih tawaran manis. Cukup dengan bayar uang muka, abis itu sisanya bisa dicicil 20, bahkan 30 tahun. Gampang banget ya kan? Lo cukup tanda tangan perjanjian, keluar dari notaris, abis itu bisa langsung pamer rumah baru. Makanya, banyak orang yang pengen punya rumah akhirnya pada larinya ke skema ini. Padahal, kalau kita bandingin sama generasi orang tua kita dulu, kondisinya nggak jauh beda gitu. Mungkin ketika mereka di usia 25-30 tahun, banyak dari mereka bisa beli rumah secara tunai tanpa harus nyicil puluhan tahun. Kenapa bisa gitu? Pertama, harga rumah dulu tuh masih masuk akal dan sebanding sama penghasilan. Kayak gaji PNS, pegawai bank, atau karyawan biasa, itu bisa ngimbangin harga tanah dan bangunan. Dan yang kedua, laju kenaikan harga properti dulu tuh nggak segila sekarang. Jadi nabung beberapa tahun pun masih cukup buat biaya beli rumah. Nah sekarang kondisinya udah kebalik nih. Harga rumah naiknya kelewat cepat, sementara penghasilan naiknya pelan banget. Akhirnya pilihan realisasi yang tersisa bagi generasi kita seakan-akan cuma satu, yaitu KPR. Nah tapi ini ya, satu hal yang jadi bahaya. Banyak orang yang melihat KPR itu cuma dari sisi manisnya doang. Padahal realitanya bunga KPR sampai ke cicilan itu totalnya bisa 2 kali lipat dari harganya dibandingkan kalau lo beli cash. Nah makanya video kali ini gue mau bahas kenapa ambil KPR itu bisa jadi keputusan yang bodoh. So disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa ambil KPR bisa jadi keputusan yang bodoh itu adalah karena ilusi kepemilikan dari KPR. Karena faktanya rumah yang masih dicicil yaitu belum jadi milik lo sepenuhnya. Kalau lu baca perjanjian kreditnya, sertifikat rumah itu sebenarnya masih ditahan sama bank sebagai jaminan sampai semua cicilan itu lunas. Jadi walaupun lu udah tidur dan aktivitas setiap hari di rumah itu, secara hukum rumahnya masih bukan punya lu. Makanya kalau tiba-tiba lu gak bisa bayar cicilan selama beberapa bulan, rumah itu bisa langsung disita. Walaupun sebelumnya lu udah bayar ratusan juta gitu. Nah yang bikin parahnya lagi, banyak orang gak sadar hal ini karena udah keburu larut sama psikologi kepemilikan. Gampangnya gini aja deh. Begitu rumah bisa ditempati, otak kita tuh otomatis bilang, ini adalah aset gue pribadi. Padahal faktanya kalau dihitung-hitung, bagian rumah yang beneran jadi punya lu mungkin baru 10-20% doang. Itu pun dari DP dan cicilan awal. Dan sisanya ya itu masih bentuk utang. Terus juga nih ya, tekanan sosial di Indonesia tuh juga bikin ilusi ini makin kerasa. Mungkin sebagian dari lu tuh pernah ngerasain ya kalau ngontrak tuh dipandang negatif karena kelihatan kayak buang-buang duit. Nah apalagi muncul stigma kalau ngontrak itu tanda gak punya uang dan gak mampu beli rumah. Alhasil ini bikin orang tuh jadi gengsian buat ngontrak, otomatis orang maksa banget ngambil KPR. Biar bisa bilang gue tuh gak ngontrak dan gue tuh punya rumah gitu. Padahal kalau dipikir secara logis justru lebih sehat secara finansial kalau misalnya sewa rumah dulu sambil nyiapin strategi keuangan yang benar-benar udah matang. Bahkan ya, kadang KPR ini tuh diperparah dengan gimmick dari marketing bank dan juga developer. Mereka tuh jago banget ngeracik kata-kata, biar lu ngerasa udah benar-benar jadi pemilik rumah. Coba aja dilihat di brosurnya. Selalu ada kalimat manis kayak, wujudkan rumah impian sekarang juga. Atau lebih baik cicil daripada buang uang untuk kontrak, atau kata-kata apalah gitu. Intinya untuk marketing mereka lah, semuanya itu dibungkus dengan gambar keluarga bahagia, rumah modern, atau cara apapun seakan-akan dengan tanda tangan kontrak, lo udah sah jadi pemilik rumah. Padahal yang sebenarnya lo lakuin adalah nyewa ke bank dengan komitmen cicilan belasan sampai puluhan tahun. Dan sebenarnya di sini tuh harus hati-hati karena ketika lo udah ngerasa aman dan mapan secara finansial, sebenarnya lo dijebak. Karena uang lo bakal kepotong besar-besar tiap bulan. Selain soal ilusi kepemilikan, ada juga masalah yang cukup serius ketika lo asal ambil KPR, yaitu jebakan bunga. Gue tuh udah sering banget ya denger cerita dari teman-teman gue, bahkan cerita dari internet gitu ya. Kalau mereka tuh ambil KPR cuma lihat angka cicilan per bulan, bahkan ada yang bilang, ini cuma 3 juta per bulan kok masih aman banget ya kan, lagian gaji gue 10 juta misalnya kayak gitu.
Padahal kalau dihitung total sampai lunas, angka yang lo bayar tuh bisa 2 kali lipat dari harga rumah aslinya. Kenapa bisa begitu? Sekarang coba bayangin aja harga rumah saat ini sekitar 500 juta. Habis itu lo ambil KPR 20 tahun dengan bunga tetap di awal, terus bunga floating di tahun-tahun berikutnya. Dan kalau di total sampai akhir, bisa-bisa lo keluarnya sekitar 900 juta, bahkan bisa tembus 1 miliar lebih. Artinya apa? Lo seolah dipaksa beli rumah dengan harga sebenarnya nggak rasional. Tapi karena dicicil kecil-kecil, makanya jadi kerasa ringan. Nah, belum lagi KPR ini tuh ada opsi cicilan dengan bunga floating, alias bunga yang bisa berubah-ubah sesuai kondisi pasar. Biasanya bank tuh kasih pilihan bunga yang menarik di awal, yang biasanya cuma 5-7%, dan ketika masa fixnya habis, langsung dilempar tuh ke floating yang bisa 11-14%. Ini semua tuh bisa terjadi karena ketika ekonomi lagi fluktuatif dan BI rate naik, otomatis bunga KPR lo juga ikut naik. Makanya, mungkin awalnya cicilan 3 juta per bulan itu bisa aja naik jadi 3,5 juta atau 4 juta. Dan masalahnya, ini nggak ada yang bisa prediksi. Jadi setiap bulan tuh ya lo kayak nebak-nebak itu dengan bunga yang nggak pasti. Makanya nih, kalau gue lihat statistik sistem keuangan Indonesia Juni 2025, NPL atau kredit macet KPR ini tembus 3,24%. Yang mana angka ini tuh paling tinggi dalam 4 tahun terakhir. Ya gimana nggak tinggi coba? Udahlah, ekonomi sekarang lagi cukup sulit. Ditambah lagi, KPR sekarang ada juga biaya-biaya tambahan yang sering orang tuh nggak sadar. Misalnya kayak biaya provisi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, sampai biaya notaris. Dan kalau semua itu dikumpulin, nilainya bisa puluhan juta sendiri. Jadi cicilan KPR itu sebenarnya bukan cuma bayar harga rumah, tapi juga bayar biaya siluman yang bikin total pengeluaran kita tuh jadi nggak terarah. Sebenarnya kalau gue tarik garis besar dari pembahasan tadi, inti masalahnya bukan sekedar KPR itu buruk atau nggak boleh diambil, tapi lebih ke gimana pola pikir orang yang suka nganggap enteng terhadap utang yang nyiksa mereka selama puluhan tahun. Bahkan, udah banyak loh orang yang ngeliat KPR itu jadi satu-satunya solusi biar bisa punya rumah. Tapi mereka tuh nggak ngerti nih apa konsekuensinya. Makanya, di titik kayak gini tuh KPR bisa berubah jadi keputusan yang bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Pertama, orang Indonesia itu banyak banget yang kepleset ngerasa mapan. Padahal, KPR itu cuma ilusi kepemilikan. Secara hukum ya, rumahnya itu masih milik bank sampai cicilannya lunas. Ini nih yang sering bikin orang tuh overconfidence. Soalnya, mereka tuh ngerasa udah bebas finansial. Kedua, soal bunga dan biaya tambahan. Kayak yang udah gue jelasin tadi tuh, kalau lo bener-bener perhatiin skema bunga yang tawarin sama bank, jumlah yang dibayar itu bisa hampir 2 kali lipat atau bahkan lebih gitu ya daripada harga rumah aslinya. Bahkan, cicilan yang kelihatan enteng banget itu bisa jadi berat gara-gara bunganya floating. Masalahnya, lo nggak bakal tahu ya kan gimana kondisi ekonomi kita ke depannya. Semisal nanti ada crash dan kondisi ekonomi lo nggak stabil, ya cicilan tetap harus jalan. Nggak peduli tuh lo penghasilannya berapa ataupun lo masih ada kerjaan atau enggak. Nah, disinilah banyak orang tuh akhirnya kena masalah kredit macet, kehilangan rumah, atau bahkan jaminannya langsung hilang. Ketiga, ada faktor sosial dan psikologis. Banyak orang kejebak karena gengsi, karena mereka tuh takut dibilang nggak sukses kalau misalnya masih ngontrak. Bahkan, takut dipandang rendah sama saudaranya sendiri. Padahal, kalau kita pikir secara logis, kadang ini tuh lebih sehat secara finansial loh. Buat sewa rumah dulu sambil nyiapin dana investasi lain, yang mana ini tuh bisa berkembang. Atau ujung-ujungnya, lo punya fleksibilitas finansial yang lebih besar ya kan? Dibanding terikat cicilan 20-30 tahun, cuma buat satu sosial. Jadi, kalau ditanya kenapa ambil KPR bisa jadi keputusan yang bodoh, jawabannya simple. Karena banyak orang itu ngambil tanpa perhitungan dan strategi. Bahkan, cuma berangkat dari ilusi sosial bahwa kalau punya rumah itu ya sama dengan sukses. Padahal, sebenarnya sukses yang sejati itu bukan sekedar punya sertifikat rumah, tapi lo bisa ngelakuin apa aja yang lo mau, tanpa terus-terusan hidup dalam tekanan utang. Dan ini bukan berarti KPR selalu salah ya. Ada juga gitu kondisi di mana KPR bisa jadi masuk akal. Entah itu bunganya lagi stabil, penghasilan lo juga udah silas meningkat, dan lo udah punya dana darurat yang banyak banget. Tapi kalau asal ambil cuma buat nunjukin gengsi, ya lo sama aja kayak gali lubang buat ngubur diri lo sendiri gitu. Coba kalau menurut lo kira-kira ambil KPR itu bisa jadi keputusan bodoh atau keputusan bijak nih? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.